Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi. NRP 31.05 11205. Di sini saya akan membacakan dari hasil saya yang selanjutnya, yaitu mengenai application struktur. Yang pertama, overview. Aplikasi YI menganut pola desain MVC, model view controller. Model mempresentasikan data, logika, bisnis, serta aturan-aturan yang ada. View representasi masukan atau keluaran ke atau dari model. Controller menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi YII juga memiliki yang pertama, Entry Script, PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Application merupakan objek yang dapat diakses oleh secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengordinasikan mereka untuk memenuhi request. Komponen application merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Modul merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi YII dapat dibuat secara dikelola menjadi beberapa modul. Filter mempresentasikan kode yang perlu dijalankan sebelum atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Widget merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Struktur YII, yang pertama ada entry script, selanjutnya ada application, modul, application component, controller, filter, view, model, widget, asset build. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi YII. Setiap YII, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol. Untuk entry script untuk aplikasi web seperti ini codingannya. Application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi YII. Setiap aplikasi YII mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui //YII.2.2 $app. Konfigurasi dari application juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. File konfigurasi berisi properti komponen dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Application property dari aplikasi ini dapat diakses melalui YII.2.2 $app panah nama // property. Berikut ini adalah require property dari aplikasi YII. YII/base/application.2.2 ID adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi ID. Ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Gunakan hanya alphanumerik untuk ID. YII/base/application.2.2 basepath adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Untuk beberapa properti seperti ini, application component, sebuah aplikasi YII dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh,
Komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen ini dari aplikasi yang pertama ada DB, error handler, user, dan lain-lain. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan atau responsif. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari proses dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file.php dari sebuah controller mengikuti format controller ID, controller.php, sebagai contoh file jurusan controller.php, merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya. Dalam sebuah controller, action ID ditulis dalam format action ID. Contoh, action create kurung buka kurung tutup titik. Pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID atau controller ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui root jurusan /create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja tanpa nama action. Controller best practice di dalam application yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil. Untuk setiap action hanya berisi setiap baris kode saja. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dapat memanggil metode, dapat menggunakan view, tidak memproses data permintaan atau request, tidak mengikut sertakan kode HTML, dapat mengakses data permintaan atau request seperti HTTP, header, cookies, request, parameter, dan lain-lain. Model merupakan bagian dari arsitektur MVC, merupakan objek yang digunakan untuk merepresentasikan aturan-aturan logika bisnis. Atribut model 2, atribut label adalah label yang ditampilkan pada form. Untuk setiap atribut, model best practice secara garis besar dapat berisi atribut untuk mempresentasikan sebuah bisnis, mempresentasikan data bisnis. Dapat berisi validation rule atau aturan validasi untuk memastikan validasi dan integritas. Dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Selanjutnya, view, bagian arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua aplikasi DI. Filter merupakan sebuah objek yang di-action dalam action controller. Asset merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web, file.css atau JS. Selanjutnya itu ke handling request.
Selanjutnya kita ke handling request. Overview ini terdapat yang pertama ada user. Nah, di sini user bis langsung ke entry script-nya. Di sini ada load app config dan mengeren aplikasinya. Setelah itu untuk di aplikasinya bisa nge-resolve rutenya dan create controllernya. Dan di resolve-nya itu terdapat request komponen. Setelah itu di create controller itu terdapat create action dan perform filter. Selanjutnya di perform filternya itu terdapat responsive komponen. Nah, nanti balik ke user. Terus selanjutnya di action itu terdapat load model dan render view. Setelah itu di render view itu ada respon komponen, dan di load model ada model, dan di render view ada view. Nah, nanti sama di action juga nanti kembali ke responsive komponen dan kembali ke user. Proses request. Setiap kali menerima request akan melalui proses-proses. Yang pertama, user membuat request ke entry script. Entry script konfigurasi. Aplikasi akan menetapkan rute dengan bantuan komponen. Mungkin ini secara garis besarnya bisa jelaskan yang di overview, yang di bagannya. Langsung saja ke selanjutnya. Yang keenam ada key concept. Komponen merupakan aplikasi yang menganut object-oriented programming yang dibangun menggunakan komponen. Merupakan sebuah extended class atau objek dari YI atau base atau komponen. Komponen YI sangatlah powerful, namun membutuhkan sumber daya CPU atau memori yang cukup besar. Custom komponen, jika diperlukan, Anda dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara membuat sebuah file PHP yang berisi custom komponen Anda dan letakkan di directory komponen jika belum ada. Tambahkan komponen Anda dalam file konfigurasi web.php. Nah, nanti codingannya akan seperti ini. Properties pada PHP variable didapat sebuah kelas atau objek yang disebut properties. YI mengenalkan sebuah cara penanganan. Yang pertama, metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode getter atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get maupun set. Merupakan contohnya seperti ini yang disampaikan seperti itu. Event dapat diartikan sebuah kejadian. Dengan manfaat event memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke kode program lainnya di sembarang tempat. Seperti itu. Menggunakan event, didefinisikan event akan lebih baik menggunakan konstanta atau cons untuk menghindari kesalahan penulisan. Pada sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan yang terjadi sebuah event, metode ini disebut sebagai event handler. Behavior, Anda dapat meningkatkan kemampuan untuk sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Dan ada statically dan dynamically. Dan di behavior 2
ada access controller, timestamp, blamable. Configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada, seperti itu. Alias digunakan untuk merepresentasikan pertukaran. Aliases 2 seperti ini, redefine aliases seperti ini, terdapat YI, app, runtime, webroot, web, vendor, power, npm. Kelas auto loading aplikasi YI tergantung pada mekanisme kelas auto loading untuk mengikut sertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Autoloader dipasang ketika Anda menginclude-kan file yi.php. Seperti itu. Selanjutnya ke-7. Working with database. Yang pertama YI DAO, Database Access Object. YI DAO dibangun di atas PDO, PHP Data Object. PDO merupakan extension yang menyediakan terbuka untuk mengakses database. YI DAO menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional. YI DAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance. YI DAO dapat diakses mendukung DBMS seperti yang pertama MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Bridge versi 9.3 ke atas, Oracle MS SQL versi 2008 ke atas. Koneksi ke database. Untuk dapat mengakses database, Anda harus terhubung ke database tersebut dengan cara instance dari yi/db/connection. Anda dapat mengakses koneksi DB melalui yi:2.2 $app _db. Seperti itu. Menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create command dan masukkan SQL query sebagai parameter, kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Catatan untuk ke presentasi, data yang diambil dari database lalu dipresentasikan sebagai string atau teks. Binding parameter. Untuk menghindari serangan SQL injection, Anda harus menggunakan pendeteksi binding parameter. Pendekatan ini juga meningkatkan performa dari standar SQL. Anda dapat menggunakan metode yang pertama, bin value, bin single parameter value, bin value, bin multiple parameter value in one call, bin param, similar to bin value but also support binding parameter. Contohnya seperti di samping ini. Untuk menjalankan aplikasi SQL, selain query dapat dengan cara metode execute. Seperti itu. Multiple DBMS dalam sistem yang besar atau kompleks seringkali terdapat beberapa server database dan sini ada select, from, where, and where, filter where, order by, group by, having, limit, dan offset. Query method dan berisi all one column scalar access count min. Batch query, active record,
menyediakan antarmuka secara objek-oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Keuntungan menggunakan AR yang pertama adalah mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Seperti itu. Deklarasi AR class dilakukan secara membuat class yang mengextended JIDB active record. Query data. Setelah dideklarasi, Anda dapat menggunakannya untuk mengquery data. Find one, find all. Mengakses data AR melalui AR akan menghasilkan data dalam objek atau instan AR. Transfer data, mengambil data untuk query, bentuk array, mengambil data dalam batch, menyimpan data, validasi data, dirty attribute, default attribute value, mengambil beberapa jenis sekaligus, menghapus data, bekerja dengan transaksi, bekerja dengan relation data, deklarasi relasi mengakses relational data, relasi junction table, relasi melalui junction table, lazy loading dan angel loading. Lazy loading dan angel loading kedua, migration seperti itu. Selanjutnya, yang ke-8, getting data from user. Yang pertama ada membuat form melalui YWidget Active Form. Selanjutnya, untuk yang kedua membuat formnya seperti ini kodikannya. Validation input. Aturan dasar, jangan percaya input dari pengguna. Selalu lakukan validasi. Selanjutnya, deklarasi rule. Untuk membuat metode y/base/model.2.2 validate. Dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasi rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Custom error message. Conditional validation dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Data filtering, uploading single file, upload single file model, view, uploading single file controller, multiple file, model view controller, seperti itu. Uploading multiple file seperti yang tadi, codingannya seperti ini. Langsung saja ke yang 9. Selanjutnya yang ke-9 itu displaying data. Data formatter untuk memudahkan pengguna dalam membaca data YI menyediakan kelas YI/i18n/formatter. Kelas formatter digunakan untuk memformat tanggal, nilai, angka, presentasi, dan nilai. Data formatter with local. Formatter ini juga akan menyesuaikan dengan application, property language, atau property lokal pada komponen formatter. Syaratnya PHP extension harus aktif.
konfigurasi formatter, Anda dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui konfigurasi dari aplikasi, misal web dan PHP. Nilai default tersebut dapat di-override melalui properti pada pemanggilan metode. Contohnya seperti ini, output 1 Januari. Nah, di situ untuk menampilkan tanggal Januari 1, 2014. Jadi ada tanggal, bulan, tahun, seperti itu. Memformat tanggal waktu memiliki beberapa metode. Yang pertama, date untuk menampilkan tanggal, contoh Januari 1, 2016, time atau waktu, contoh jam 14.23. Data time, tampilan tanggal, contoh Januari 1, 2014, jam 14.23. Relative time, tampilan interval waktu secara nilai tanggal dengan waktu saat ini, contoh 1 jam yang lalu, seperti itu. Format dari datetime dan datetime dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter. Pada properti $date format, $time format, dan $datetime format. Nilai pada properti di atas data berupa short, medium, long, dan full. Juga dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan library issue http://userguide.issue.project.org. Format angka. Untuk format angka, kelas formatter menyediakan metode-metode integral, desimal, persen, scientific, currency, size, short size. Format lainnya, tanggal angka kelas formatter dapat digunakan. Format lain, raw text, and text, paragraf, HTML, email, image, URL, dan boolean. Untuk nilai 0, formatter akan menampilkan sebagai placeholder yang secara default bernilai not set. Kata not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Pagination, ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman. Pengurutan atau sorting menyediakan kelas YY.sort untuk menangani sorting. Yang pertama, buat objek dengan kelas sort, tambahkan atribut yang akan digunakan pengurutan. Properti atribut gunakan objek tersebut dan pembuatan model data. Data provider merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelola pagination dan sorting. Data provide dapat digunakan untuk grid, list, dan data widget yang lain. Yang pertama, y/data/activate data provider. Activate data provider digunakan untuk menyediakan data yang dapat melakukan query melalui YY-DB activate query atau y/db/query. SQL data provider digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Data widget merupakan fungsi untuk menampilkan data. Detail view dan grid view, seperti itu.
Selanjutnya yang ke-10, yaitu ada pengamanan. Pengelola keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi. YI menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, auto client, best practice, authentication merupakan proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar adanya. Authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan password. Proses authentication pada YI Advanced Template proses authentication melibatkan hal penting. Proses login akan melakukan validation password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user. Authentication event kelas YI web user akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login logout. Event before login, event ini akan muncul pada awal proses. Event after login, event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Event before logout, event ini akan muncul pada awal proses. Misal, Anda ingin melakukan audit dan atau mengumpulkan data statistik. Untuk setiap user yang login, Anda dapat membuat sebuah event handler untuk event after login dan melakukan proses pencatatan waktu login. Authorization merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Pada YI, authorization melibatkan dua komponen, yaitu access control filter dan role based access control. Access control merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai YI filter access control. ACV biasanya digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action. Role based action control RBAC dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses. YI mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Konsep dasar RBAC yaitu ada 3. Yang pertama, rule digunakan untuk menentukan peran dari seorang user. Contoh, admin, author, dan lain-lain. Rule dapat memiliki beberapa permission dan juga rule yang lain seorang user dapat desain soft atau lebih. Permission merupakan hak untuk melakukan contoh post, update post, dan lain-lain. Rule merupakan yaitu akan menghasilkan. Jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 tabel: out item, out time child, out segment, out rule. Rule permission rule ada gambar di samping, terdapat 2 user. Yang pertama ada Jane, yang kedua ada John. Yang Jane ini merupakan admin dan John merupakan author. Nah, di admin ini terdapat update post. Di author sendiri update own post, dan di author pun ada create post seperti itu. Bekerja dengan password, semua developer yang baik pasti menggunakan passwordnya yang tidak boleh disimpan sebagai teks. Seperti itu. Kriptografi menggenerate data random. Untuk proses me-reset password via email, biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user.
enskripsi dan deskripsi, mengkonfigurasi integrasi data. Best practice, yang pertama basic principle, filter input, escape output, avoiding SQL injection, avoiding XSS, avoiding CSSF, avoiding file exposure, avoiding the book info and tools at production, using secure connection over TLS, secure server configuration. Seperti itu. Selanjutnya yang ke 11. Ada caching. Nah, yang selanjutnya ada caching. Nah, caching itu apa? Yang pertama, ada cache adalah proses penyimpanan data sementara di mana browser, situs, atau aplikasi tidak perlu untuk mengunduh data secara berulang atau terus-menerus. Caching, cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi Anda. Mekanisme caching menyimpan data statis dalam cache dan mendapatkannya dari cache saat diminta. Di sisi server, Anda dapat menggunakan cache untuk menyimpan data dasar, seperti daftar berita terbaru. Anda juga dapat menyimpan fragmen halaman untuk seluruh halaman web. Di sisi klien, Anda dapat menggunakan cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir digunakan cache browser. Cara kerja cache yaitu dari perangkat cari data di cache. Jika tidak ada data request, data akan ke database. Seperti itu. Apa saja mekanisme caching yang didukung oleh YI? Yang pertama ada data caching, fragment caching, pack caching, HTTP caching. Yang pertama, data caching dapat membantu Anda menyimpan variabel PHP dalam cache. Fragment caching mengacu pada caching fragment. Pada cache mengacu pada seperti itu. Data caching membantu Anda dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya kemudian. Data caching bergantung pada komponen cache yang biasanya terdapat sebagai komponen aplikasi. Untuk mengakses komponen aplikasi, Anda dapat memanggil y:2:2 $app cache. Data caching, semua komponen cache menggunakan API. Yang pertama ada get, add, set, multi-get, multi-set, flush. Contohnya seperti itu. Contoh pembuatan data seperti ini. Query caching memberi Anda caching hasil query basis data. Caching query memerlukan koneksi DB dan komponen aplikasi cache. Berikut ini contohnya. Seperti ini. Query caching seperti ini. Query caching Anda dapat menghapus cache dari konsol menggunakan perintah yang pertama, y::cache menambahkan komponen cache yang tersedia. Y::cache flush cache 1, cache 2, cache 3 membersihkan komponen cache 1, cache 2, cache 3, cache 4. Seperti itu. Contoh pembuatannya seperti ini, contohnya seperti ini yang page caching. Contohnya seperti ini, contohnya seperti ini. Yang ada seperti ini, seperti itu. Selanjutnya ke RESTful Web Service.
Yang pertama, penjelasan tentang web service, tentang RESTful web service. Seperti itu. Web service merupakan standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem, karena aplikasi yang digunakan melalui pertukaran data bisa digunakan secara bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan dengan platform yang berbeda. Seperti itu. RESTful web service, REST Representation State Transfer. REST bukanlah sebuah teknologi. REST merupakan sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. RESTful API memiliki 4 komponen, yaitu URL design, HTTP verb, HTTP response code. URL design ada yang pertama dari client, terus ke HTTP request, ke selanjutnya menuju REST web service server. Setelah itu HTTP response, terus kembali ke client, seperti itu. HTTP verb yang pertama get, post, put, patch, delete. HTTP response status code 200, 404, 409, 500. Yang 200 itu successful, yang 404 itu drive not found, 409 itu credential wrong, internal server error. Format response, komponen dari response code mengidentifikasikan satu server terhadap resource yang di-request, misal 404. Artinya resource tidak ditemukan dan 200 respon. Oke, seperti itu. Keuntungan RESTful, bahasa dan platform agnostik, lebih sederhana dan simpel, dan dikembangkan ketimbang SOAP. Kelemahan RESTful yang pertama yaitu ada dua. Yang pertama, mengasumsi model point-to-point komunikasi sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi di mana pesan akan melalui satu antara, seperti itu. Pembuatan service RESTful, install YI, beli basic atau advance, langsung di sini, seperti itu. Pembuatan seperti ini, pembuatan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu, seperti itu. Ya. Testing atau pengujian merupakan proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Secara umum, pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Seperti itu. Developing with Test Driven Development (TDD) dan Behavior Driven Development (BDD) merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai suatu skenario tes sebelum menulis kode, dan baru kemudian membuat implementasikan yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Perbedaannya, BDD berfokus pada aspek perilaku sistem. BDD memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan. BDD kemungkinan pengembang dan pengguna untuk bekerja sama dalam analisis. Nah, kapan kita menggunakan tesnya itu? Yang pertama, ada proyek sudah besar dan kompleks, persyaratan proyek mulai menjadi kompleks, proyek dimaksud untuk jangka panjang, dan biaya kegagalan terlalu tinggi. Testing environment step, yaitu ada 3. Yang pertama, unit functional acceptance. Unit testing memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan, artinya dengan parameter input yang berbeda. Pengujian memverifikasi metode mengembalikan hasil yang diharapkan.
functional testing, acceptance testing, itu. Yang terakhir ada templating. Templating tema secara sistematis mengkustomasi tampilan halaman dalam aplikasi web dengan menerapkan tema baru penampilan aplikasi web secara keseluruhan seperti itu. Nah, untuk menerapkannya seperti ini, kita download dan nah seperti ini. Ya. Mungkin itu cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.